Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pelajaran yang ketiga, yaitu tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembelajaran kali ini ada dua fokus pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah makna Asmaul Husna dan yang kedua adalah menunjukkan bukti Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Jumlahnya ada 99. Nah, anak-anak sekalian, ini adalah beberapa gambar tentang contoh-contoh yang berkaitan dengan makna daripada Asmaul Husna. Misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menyaksikan cuaca yang cerah, pemandangan yang indah. Ini merupakan salah satu contoh daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang biasa kita saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian contoh berikutnya yaitu sistem tata surya kita yang begitu luar biasa, dengan perputaran planet-planet yang tetap pada porosnya, tidak saling bertabrakan. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mengatur itu semua yang begitu luar biasa. Kemudian berikutnya adalah fase perkembangan manusia dari bayi, anak-anak, kemudian menjadi orang tua, kemudian setelah itu mati kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa Allah berkuasa untuk menentukan setiap langkah kehidupan dari manusia itu. Nah, ini adalah contoh-contoh daripada betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di seluruh alam semesta ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas tentang 99 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah itu, tetapi kita hanya akan membahas 4 di antaranya. Yang pertama yaitu As-Samad, kemudian Al-Muqtadir, kemudian Al-Muqaddim, dan yang terakhir adalah Al-Baqi. Yang pertama adalah As-Samad. As-Samad ini apa artinya As-Samad? As-Samad ini artinya adalah tempat meminta. Jadi hanya Allah sebenarnya tempat kita meminta segala sesuatu. Maka kita tidak boleh meminta kepada selain Allah, karena itu akan menyeret kita kepada perbuatan syirik, yang mana dosa syirik ini adalah dosa yang sangat besar. Sehingga dalam nama-nama Allah itu ditegaskan bahwa As-Samad, bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat meminta segala sesuatu. Yang kedua adalah Al-Muqtadir, atau Allah Maha menentukan. Jadi ada pepatah mengatakan manusia merencanakan, bahwa Allah yang menentukan. Jadi Allah menentukan segala sesuatu, adapun hanya manusia hanya bisa merencanakan, dia bisa berbuat ini, berbuat itu, besok hari dia akan begini, akan begitu. Tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah Al-Muqaddim, yang maha terdahulu. Jadi Allah ini telah ada, ya, maha terdahulu. Jadi Allah itu sudah ada sebelum kata-kata ada itu menjadi ada. Jadi Allah itu adalah Al-Muqaddim, yang terdahulu. Ya, tidak ada zat yang ada sebelum adanya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu adalah maha terdahulu. Ya. Kemudian Al-Baqi, yang terakhir adalah Al-Baqi, maha kekal atau abadi. Jadi Allah itu adalah zat yang maha kekal, abadi selama-lamanya. Kalau makhluknya manusia alam semesta ini akan musnah, akan hancur, dan Allah berkuasa untuk melakukan itu. Tetapi Allah sendiri adalah zat yang maha kekal abadi. Jadi Allah itu adalah zat yang maha kekal abadi selama-lamanya, tidak sama seperti makhluknya. Nah, apa hikmah dari kita mempelajari sifat As-Samad ini? Yang pertama adalah menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat meminta yang utama
dalam sebuah keinginan kita yang baik. Yang kedua adalah berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Berikutnya adalah hikmah dari memahami sifat al-muqtadir. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Artinya sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Jadi kalau Allah ingin menciptakan sesuatu, mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah cukup mengatakan kun, maka sesuatu yang Allah inginkan itu langsung terjadi, ya. Nah, apa hikmah dari memahami sifat al-muqtadir ini? Yang pertama adalah menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tempat berlindung. Yang kedua adalah berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan, karena kita tidak tahu kapan bencana akan datang. Berikutnya adalah sifat al-muqaddim. Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita sembah, dan lidah kita ini selalu menyebut namanya. Apa hikmah dari memahami sifat al-muqaddim ini? Yang pertama, dalam berbuat kebaikan hendaknya kita lebih dulu berbuat. Jadi sebelum kita mengajak kepada orang lain untuk berbuat kebaikan, maka kitalah terlebih dahulu yang melakukan kebaikan itu. Misalnya kita mengajak adik kita, kakak kita sholat, maka kita dulu yang sholat, baru kemudian kita mengajak kepada mereka. Yang kedua adalah mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan, dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Yang berikutnya adalah jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. Dan yang terakhir adalah mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Kemudian yang terakhir adalah hikmah memahami sifat al-muqaddim. Nah, setiap ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala akan hancur dan tidak abadi. Kita manusia ini ada batas umurnya. Kalau sudah datang ajalnya, maka akan meninggal, akan wafat, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam semesta yang begitu luar biasa ini, kalau sudah tiba waktunya hari kiamat, hari akhir, maka akan hancur. Tetapi zat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang kekal abadi, tidak akan pernah musnah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan kita, ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda dengan makhluknya tentu saja. Jadi zat Allah itu adalah kekal abadi selama-lamanya. Pernahkah kalian melihat rumah atau bangunan kantor atau pasar kebakaran? Atau banjir datang menenggelamkan rumah sehingga banyak harta benda yang hanyut atau terendam banjir. Berarti segala harta benda, kemewahan di atas dunia itu tidak kekal, karena hidup kekal hanya di akhirat. Nah, berikut contoh ketidakkekalan manusia, yaitu yang pertama adalah ketahuilah bahwa masa kanak-kanak tidak kekal. Suatu saat kita pasti menjadi tua, renta, dan mati. Jadi manusia itu akan mengalami fase perkembangan seperti gambar yang sebelumnya sudah Ustadz saksikan di awal daripada video ini. Jadi tidak misalnya masa anak-anak tidak selamanya menjadi anak-anak, tapi suatu saat akan menjadi dewasa, menjadi tua, dan kemudian kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah waktu yang ada akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari. Jadi seperti kita rasakan saat ini, waktu begitu terus berlalu. Nah, maka kita tidak boleh menyia-nyiakan setiap detik, setiap waktu yang berlalu dalam kehidupan kita. Artinya setiap waktu yang berlalu dalam kehidupan kita hendaknya kita isi dengan perbuatan yang baik, dengan amal yang soleh, yang dengan amal itu akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, demikianlah materi kita tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semua, dan khususnya bagi Ustadz sendiri. Mudah-mudahan kita juga tetap semangat belajar, walaupun tidak bertatap muka secara langsung, tetapi insya Allah tidak mengurangi semangat kita, gairah kita untuk belajar, menuntut ilmu, untuk masa depan kita yang lebih baik. Demikian dari Ustadz, mohon maaf atas segala kesalahan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.